perkenalkan, nama saya Siti Mariani dengan NIM 2151309 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas cara menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Langsung saja ke tutorialnya, selamat menyaksikan. Langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik. Nah, karena di sini kita akan menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, maka kita buat dulu slider untuk kedua lingkaran dan jarak titik pusatnya. Caranya kita pilih tools yang ke-10, lalu kita pilih luncuran. Terus kita klik di sebarang tempat. Nah, muncul ya. Sekarang di sini kita beri nama R besar. Untuk minimumnya yaitu 1. Untuk maksimumnya di sini saya 15. Oke. Kita buat lagi ya. Karena untuk dua lingkaran. Sekarang di sini saya beri nama R kecil. Untuk minimum dan maksimumnya sama aja, yaitu 1 dan 15. Nah, lalu kita buat slider untuk jarak titik pusat. Kita beri nama jarak titik pusat atau jarak TP ya. Untuk minimum dan maksimumnya sama. Oke. Setelah itu kita buat titik untuk titik pusat lingkaran. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu kita pilih titik baru. Setelah itu kita klik di sebarang tempat aja ya, sebarang titik. Kita klik, nah udah muncul. Setelah itu kita lukis sebuah ruas garis AB yang menjadi jarak titik pusat kedua lingkaran. Caranya kita ke input, setelah itu kita tulis ruas garis dalam kurung A besar, koma, jarak TP atau jarak titik pusatnya. Setelah itu enter. Nah, A ini merupakan titik pusat lingkaran pertama dan jarak TP ini atau yang B ini merupakan jarak titik pusatnya. Setelah itu maka muncul ya. Nah, yang B ini bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan jarak TP yang ini. Nah, ini bisa diperpanjang juga diperpendek ya. Misalkan kita ingin panjangnya segini. Lukislah sebuah lingkaran yang berpusat di titik A. Caranya masuk ke input, lalu tulis pada inputnya itu lingkaran dalam kurung A besar, koma, R, lalu di enter. Nah, muncul ya. Muncul sebuah lingkaran yang berpusat di titik A. Nah, lingkaran ini itu bisa diperbesar juga diperkecil pada slider R besar ini. Ya, nah ini bisa diperbesar juga diperkecil. Kan ini saya sebesar ini aja. Udah. Setelah itu kita akan melukis sebuah lingkaran yang berpusat di titik B untuk lingkaran yang kedua ya. Caranya sama aja, kita ke input lalu kita tulis lingkaran dalam kurung B besar, R kecil. Muncul, kita enter aja. Nah, ini juga sama seperti yang lingkaran yang berpusat di titik A.
Ini juga bisa diperkecil, juga diperbesar. Nah, bisa ya. Kan kita inginkan besarnya di 1,6 aja. Nah, setelah itu kita sembunyikan aja beberapa tabel biar tidak kelihatan rame. Caranya yang C, F, dan D. Caranya kita klik C, klik kanan di titik C, lalu kita pilih yang tampilkan label. Kan hilang ya. Ini juga sama, klik kanan, tampilkan label. Ini juga sama, klik kanan, tampilkan label. Selanjutnya kita buat titik tengah ruas garis AB. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu pilih yang titik tengah atau pusat. Setelah itu kita klik yang titik A dan titik B. Nah, maka akan muncul titik C. Nah, setelah itu lukis lingkaran yang berpusat di C, titik C ini dengan jari-jari AC sama dengan BC dengan menggunakan jangka. Caranya kita pilih tools yang ke-6 yang ini, lalu kita pilih yang jangka. Kita klik A ke C. Nah, maka akan muncul lingkarannya. Nah, karena lingkaran yang berpusat di titik C ini merupakan garis bantu saja, maka kita rubah aja menjadi garis putus-putus. Caranya dengan klik yang lingkarannya, klik kanan, lalu kita ke pengaturan. Setelah itu kita rubah aja ya warnanya, misalkan jadi warna merah. Setelah itu yang pilih format, lalu ya format garis kita rubah menjadi yang titik. Udah muncul. Nah, udah menjadi seperti ini. Setelah itu lukis sebuah lingkaran yang berpusat di titik A dan berjari-jari R besar tambah R. Caranya kita ke input ya, input terlebih dahulu, lalu kita tulis lingkaran dalam kurung A besar, R tambah R kecil. Nah, akan muncul lingkaran yang berpusat di titik A, R tambah R. Nah, lingkaran yang ini juga sama ya, kita buat garis putus-putus. Caranya klik kanan sama seperti tadi, kita ke pengaturan, lalu pilih warna, merah. Setelah itu kita pilih format garisnya kita ganti menjadi titik-titik atau garis putus-putus. Udah seperti itu. Nah, setelah itu kita buat titik potong lingkaran yang berpusat di C dengan lingkaran besar yang berpusat di A berjari-jari R tambah R. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu kita pilih perpotongan dua objek. Kita klik lingkaran yang berpusat di C dan yang berpusat di A berjari-jari R tambah R. Nah, akan muncul ya titik potongnya. Nah, titik potong yang tadi itu ini ya, titik potong antara lingkaran yang berpusat di C dan yang berpusat di A berjari-jari R tambah R itu yang ini, titik E besar dan titik D yang besar ini. Setelah itu kita lukis garis sinar dari titik A melalui titik D dan titik E. Caranya kita pilih tools yang ketiga, lalu kita pilih sinar melalui dua titik. Nah, setelah itu kita pilih titik A ke titik D, terus titik A ke E. Udah. Nah, karena hanya garis sinar tadi itu merupakan garis bantu, maka kita jadikan garis putus-putus aja ya. Samakan aja warnanya jadi warna merah. Kita klik kanan,
lalu kita ke pengaturan. Setelah itu kita pilih warna, rubah menjadi warna merah. Terus untuk formatnya kita format garisnya rubah menjadi garis putus-putus ya. Nah, ini juga sama. Yang ini juga sama, kita klik kanan, lalu kita ke pengaturan. Itu kita ke warna, pilih warna merah. Formatnya juga sama ya. Udah, akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita buat titik potong garis sinar dengan lingkaran yang berpusat di A berjari-jari R. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu kita pilih perpotongan dua objek. Setelah itu kita pilih yang ini ya, yang garis sinar yang tadi dengan lingkaran yang berpusat di A. Muncul. Terus ini juga sama, garis sinar yang ini dengan yang lingkaran berpusat di titik A yang tadi akan muncul ya. Nah, setelah itu kita lukis ruas garis DB, yaitu dari titik D ke B, dan ruas garis EB, yaitu dari titik E ke titik B. Caranya kita pilih tools yang ketiga, lalu pilih yang ruas garis di antara dua titik. Nah, setelah itu kita pilih yang tadi kan dari titik E ke B, dari titik E ke B. Setelah itu dari titik D ke B. Nah, akan muncul garis seperti ini. Nah, setelah itu kita lukis garis singgung lingkaran dari titik F sejajar dengan ruas garis EB, dan lukis juga garis singgung dari titik G sejajar dengan ruas garis DB. Caranya kita pilih tools yang keempat, lalu kita pilih garis sejajar. Nah, sesuai yang tadi disebutkan, lingkaran dari titik F ini, nah yang ini sejajar dengan garis EB, yang ini. Maka klik garis yang ini, lalu disimpan di lingkaran yang ini. Nah, ini juga sama, yang tadi kan DB sejajar dengan titik G. Nah, ini maka klik yang ini, muncul. Nah, kita klik di garis singgung dari titik G, akan muncul menjadi seperti ini. Nah, ini yang garis D ke B ini merupakan garis bantu, dan D ke E ini juga sama, maka kita rubah menjadi garis potong-potong ya, atau garis putus-putus. Caranya klik kanan, lalu ke pengaturan, kita rubah warnanya jadi warna merah, samakan dengan yang lain. Lalu format garisnya kita rubah menjadi garis putus-putus. Sudah muncul. Nah, ini juga sama, kita klik kanan, lalu ke pengaturan, lalu ke warna, ini warna merah ya. Nah, kita pilih ini, klik kanan, lalu pilih pengaturan. Warnanya kita rubah menjadi warna merah. Formatnya juga sama dengan yang lain. Nah, muncul. Nah, setelah itu kita buat titik singgung antara garis singgung dengan lingkaran yang berpusat di B. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu pilih yang berperpotongan dua objek. Caranya ini kan garis singgung, kita klik dengan
maka akan muncul ya titik H. Ini juga sama, akan muncul titik I. Setelah itu, lukis jari-jari kedua lingkaran yang berpotongan dengan garis singgung untuk menguji sudut yang dibentuk dari perpotongan jari-jari dengan garis singgung. Nah, caranya kita pilih tools yang ketiga, lalu kita pilih luas garis di antara dua titik. Nah, setelah itu kita buat dari A ke E, terus A ke G, terus B ke B. Muncul ya, muncul. Setelah itu kita ukur sudut yang terbentuk dari perpotongan jari-jari kedua lingkaran. Dengan garis singgung apakah berbentuk sudut 90 derajat atau tidak. Caranya kita pilih tools yang ke-8, lalu pilih yang sudut. Setelah itu kita pilih titik H, ini titik G ke titik A. Setelah itu kita pilih titik A, titik F, dan titik I. Nah, ini juga sama, terus titik G ke titik H ke titik B, terus titik B, titik I, dan titik F. Nah, ternyata ini semuanya berderajat 90. Setelah itu kita sembunyikannya beberapa label agar tidak kelihatan terlalu ramai dan mengganggu. Dan ini yang D sama seperti tadi, kita klik kanan, lalu ini tampilkan label. Ini tampilkan label. Itu juga sama, tapi tampilkan label. A juga sama, kita tampilkan label. Yang E juga sama, yang N sama, yang J sama. Nanti kita buat yang S, yang A, yang I juga. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita posisikan terlebih dahulu ya, agar kelihatan sudut-sudutnya. Kita posisikan. Nah, sekiranya ada yang perlu dihapus ya, tampilkan label. Ini juga sama. Nah, sudah. Setelah itu kita buat kotak centang atau checkbox untuk menampilkan dan menyembunyikan objek. Caranya kita pilih tools yang kedua terakhir, lalu kita pilih yang kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Setelah itu kita klik di sembarangan tempat aja ya, akan muncul checkbox to show atau keterangannya di sini. Maka kita akan tulis luas kita akan tulis lukis ruas garis AB. Nah, setelah itu
pilih ya, yaitu yang paling ini. Muncul. Setelah itu sama seperti tadi, kita pilih kotak centang yang tadi, sebarang tempat aja akan muncul. Untuk keterangannya kita tulis lukis lingkaran yang berpusat di A. Kita pilih yang mana lingkaran yang berpusat di titik A itu ya. Setelah itu kita oke-kan. Oke. Nah, udah. Setelah itu kita sama seperti tadi, kita pilih yang kotak centang untuk menampilkan. Kita pilih sebarang tempat, lalu keterangannya kita tulis lukis lingkaran yang berpusat di B. Nah, kita pilih lingkaran yang mana, yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih kotak centang, klik di sebarang tempat, keterangannya kita tulis buat titik tengah ruas garis AB. Kita pilih ya yang mana titik tengah kita bisa memilih. Ya, sama seperti tadi. Tulis keterangannya lukis lingkaran yang berpusat di C. Lukis lingkaran yang berpusat di C. Berjari-jari AC sama dengan BC. Kita pilih ya yang mana, yang ini. Lanjut ya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih yang kotak centang di sebarang tempat. Keterangannya kita tulis lukis lingkaran yang berpusat di A, dan berjari-jari R tambah R kecil lagi R kecil. Ini kita pilih yang mana, yang ini ya, yang biar kelihatan. Kita pindahkan dulu.
yang lingkarannya ini ya muncul. Sama halnya seperti tadi, ini dilakukan secara berturut-turut ya. Keterangannya kita tulis, buat titik potong, lingkaran yang berpusat di A, berjari-jari F tambah R kecil. Lalu kita pilih yang mana, yaitu geser dulu ya, kelihatan yang mana. Nah, yaitu yang titik E besar ini sama yang titik gede besar. Nah, kita oke. Setelah itu lanjut. Kita tulis di keterangannya. Ini dilakukan secara berturut-turut ya. Di keterangan kita tulis, buat garis sinar dari titik A melalui titik D dan E, sehingga berpotongan dengan lingkaran ini untuk nama-namanya ya, lingkaran yang berpusat di A, berjari-jari R, kita pilih ya. Nah, agar kelihatan kita sama seperti kita kan untuk kelihatan yaitu yang ini, garis yang ini juga, terus titik G sama titik F. Udah oke. Sama halnya ini dilakukan sama seperti yang pertama aja ya. Nah, centang lagi. Selanjutnya di keterangan kita tulis, lukis ruas garis dari titik D ke dari titik D ke B dari titik E ke B. Lalu kita pilih ya.
yang mana aja. Nah, ini kita alihkan terlebih dahulu ke kelihatan. Nah, jadi kalau jika udah kelihatan, kita pilih yang ini. Oke, nah, kita buat lagi kotak centangnya. Di keterangan kita tulis lukis garis singgung dari titik G sejajar dengan garis DB dengan garis DB bersinggungan di titik H. Nah, kita pilih yang mana, itu ya, ini ya. Ini juga oke. Nah, setelah itu sama kita buat lagi. Kita buat sini lukis garis singgung dari titik F sejajar garis EB bersinggungan di titik ya. Kita pilih yang mana, yang ini ya. Kita pilih yaitu garis yang ini. Oke. Selanjutnya kita buat lagi keterangan, kita tulis lukis jari-jari pada kedua lingkaran. Jari-jari pada lingkaran aja. Pada lingkaran berpotongan yang berpotongan dengan titik sini. Yang mana aja maka kita pilih ya. Nah, kita pilih yang mana aja, yaitu ini juga agar kelihatan kita
itu di atas aja ya, karena di bawah udah pendek. Kita pilih lagi. Kita tulis ukuran sudut. Yang terbentuk dari jari-jari dengan garis singgung dua lingkaran, kedua lingkaran. Kita pilih ya yang ini aja, biar kelihatan. Ini kita salah, untuk bisa dihapus ya. Kita kliknya yang sudut-sudutnya ya, agar tidak salah. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghitung panjang garis singgung. Caranya kita pilih tools kedua terakhir, lalu kita pilih sisipkan teks. Setelah itu kita klik di sebarang tempat. Nah, maka akan muncul ya seperti yang ini. Setelah itu kita tulis panjang garis singgung. Jangan lupa formula lateksnya kita klik terlebih dahulu agar diperhatiin jauhnya akan muncul jadi seperti ini. Setelah itu kita spasi, lalu GH sama dengan FI lalu sama dengan, nah di sini kita sama dengan spasi, lalu kita tambahkan yang akar X. Yang spasi tadi hapus ya, akar X. Nah, yang X ini kita rubah menjadi X pangkat. Nah, di sini ada ya X pangkat A, rubah. Lalu yang X-nya kita rubah menjadi AB, dan yang A kita rubah, yang pangkatnya kita rubah menjadi 2. Setelah itu kurang dalam kurang X pangkat. Nah, di sini ada X pangkat A ya. Nah, yang X ini kita rubah menjadi R besar tambah R kecil. Dan yang A atau pangkatnya kita rubah menjadi 2. Setelah itu kita sama dengan, lalu spasi sama seperti tadi, atau bisa ya di copy paste. Dan yang AB yang ini kita ganti menjadi jarak TP. Dilihat dari yang objek ya. Di sini lihat, cari yang jarak TP yang mana. Nah, ini ya jarak TP atau titik besar. Lalu yang R kita juga dirubah menjadi R yang ada di objek R. Ini juga sama yang R kecil. Sama dengan spasi. Kan di sini harusnya sama dengan
F1 atau jarak F1 FI. Nah, karena di sini tidak ada, maka kita pilih aja yang jarak TP. Tapi kita klik yang jarak TP itu tulis, lalu yang TP-nya kita ganti menjadi FI. Nah, lihat di plat tinjau apakah ada hasilnya. Ada ya, berarti ini bisa dikatakan benar. Klik OK. Nah, ini bisa kita pindahkan ya. Nah, ini kita alihkan ya ke bawah. Nah, ini juga bisa diganti ya warnanya dengan klik kanan lalu ke pengaturan, terus di sini ada warna, kita pilih warna apa, misalkan warna merah atau warna biru. Udah. Nah, setelah itu kita ke tools yang kedua terakhir, lalu pilih lagi ya yang kotak centang, lalu kita di sebarang titik aja. Di keterangannya kita tulis panjang garis singgung dan pilih teks yang tadi. Nah, ini kita pilih OK. Nah, maka akan muncul ya panjang garis singgungnya. Setelah itu, nah, fungsi dari kotak centang ini merupakan menyembunyikan atau menampilkan dari gambarnya. Contohnya misalkan garis sinar dari titik A. Jika diklik maka akan tidak ada, diklik lagi ada gambarnya atau muncul. Nah, ini merupakan gambar garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.